Saya penderita asam lambung, kata dokter, karena pikiran. Mohon nasihat agar dapat menghilangkan penyebab sakit asam lambung tersebut, Ustaz. Sini ada dokternya enggak? Ini masalah medis saya enggak berani jawab. Kalau dari sisi medis, monggo ada dokternya, monggo ini yang jawab dokternya saja. Kalau dari sisi medis, bagaimana cara menghilangkan asam lambung? Sama, saya juga punya asam lambung. Monggo ini salah satu dokter dari sisi medis, silahkan dijawab. Karena saya bukan ahli medis, sehingga tidak bisa menjawab dari sisi medisnya. Enggak, mungkin ini sebabnya apa asam lambung. Kalau tadi dokter kan sudah ngendiko, menurut jenengan ini salah satu penyebabnya karena pikiran. Nah sekarang pertanyaan kita, masa manusia hidup tidak boleh mikir? Nah pikiran yang bagaimana? Tentu sesuatu yang tidak harus menjadi pikiran itu tidak perlu kita pikirkan. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Lawang kita masih hidup, masa nggak boleh mikir? Nah ini pikiran yang seperti apa yang tidak boleh? Ya monggo ini dari Pak Dokter yang akan memberikan jawaban dari sisi medis. Kan pertanyaannya bagaimana menghilangkan sakit asam lambung. Lah saya bukan dokter, saya nggak tahu. Monggo Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang salah satu penyebab dari naiknya asam lambung itu karena dari pikiran Ustaz. Yeah. Jadi ya tentunya bagaimana agar supaya asam lambung itu tidak naik, ya berarti pikirannya yang dicari akar masalahnya. Jadi masalahnya di mana itu? Nah salah satu hal yang mungkin kalau dalam bahasa agama itu kan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tuh, jadi dengan banyak mengingat Allah dan banyak zikir, salah satunya sholat adalah nanti hati menjadi tenang. Kalau hati tenang, insya Allah nanti asam lambung akan menurun dengan sendirinya. Jadi tentunya ibu ini ya, atau bapak ya mungkin ibu ini ya, coba dicari akar masalahnya dulu di mana. Memang kalau asam lambung seperti itu sifatnya. Terima kasih atas sebenarnya itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur suwun Pak Dokter. Intinya ya, kalau itu sakit fisik, ya, kalau itu sakit fisik bisa diobati dengan obat fisik dan hati. Namun kalau itu sakitnya hati, mbok sampai kapan tidak akan bisa diobati dengan obat fisik. Tidak ada di apotek atau dokter, jenengan coba datang ke apotek beli obat penumbuh rasa sabar, itu tidak ada. Obat penyebab munculnya sifat tawadu, itu tidak ada di apotek. Itu penyakit hati. Penyakit hati obatnya juga obat hati. Obat hati berarti dari Quran, dari sunnah. Tadi Pak Dokter sudah menyebutkan ini penyakit fisik. Dua solusi sekaligus yang disebutkan dari sisi fisiknya maupun dari sisi hatinya. Asam lambung itu penyakit fisik. Maka pengobatan dari sisi fisiknya ditempuh dengan maksimal. Salah satunya dicari akar masalahnya. Apa yang menyebabkan asam lambung itu naik? Mungkin sebagaimana yang diterangkan tadi, yang paling mudah memicu naiknya asam lambung karena dari faktor pikiran. Maka dicari kenapa. Biasanya pas mikir apa asam lambung itu naik? Apakah mikir utang, sesuk ditagih, atau apa? Atau mikir pekerjaan, atau mikir apa? Maka sesuatu yang seharusnya
tidak menjadikan kita pikiran, tidak perlu dipikir. Tidak perlu dipikir. Ya, masalah-masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah maka jangan dipermasalahkan. Karena mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya tidak layak dijadikan masalah itu akan memicu, memunculkan masalah-masalah. Masalah kesehatan jadi bermasalah karena memikirkan sesuatu yang harusnya tidak layak dijadikan masalah. Ini ya ada asam lambung naik mungkin gara-gara mengetahui statusnya orang lain, dikira nyindir dirinya sehingga asam lambungnya naik. Maka kita sebagai orang Islam itu Bapak Ibu ya, sebagai orang yang beriman, menurut Allah kita ini orang penting. Orang penting itu hanya mikir yang penting-penting. Orang penting tidak akan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Maka hal yang tidak penting itu tidak perlu dimasukkan dalam pikiran. Kalau hal tidak penting terus kita masukkan dalam pikiran setiap saat, nah berarti kita bukan orang penting di hadapan Allah. Orang penting itu senantiasa memikirkan hal-hal yang penting bermanfaat bagi agamanya dan bagi dirinya. Manfaat dunia akhiratnya itu orang yang penting. Maka nasihat Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini berarti hamba Allah yang beriman menurut Allah di hadapan Allah, kalau dia betul-betul beriman maka dia penting, orang penting. Orang penting hanya akan memikirkan dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tidak akan dia pikirkan, karena akan menimbulkan masalah dalam kesehatannya. Nah, makanya orang penting hanya memikirkan yang penting-penting. Kalau terus kita memikirkan yang tidak penting, maka kita pun memilih menjadi hamba Allah yang tidak penting. Ini sungguh genep-genep dunia berarti ngenteni mati. Ya, termasuk panjenengan tidak perlu risau kalau ternyata omongan orang lain yang misalkan menghina jenengan, menyudutkan jenengan, menilai jenengan, jenengan tidak perlu risau ketika dinilai negatif oleh orang lain, selama jenengan dalam koridor Allah dan Rasulnya, tidak perlu risau. Nah, ini ada orang karena omongan tetangganya terus jadi sakit karena terlalu mendengarkan omongan tetangganya. Pingine kabeh tonggone cinta pada dirinya. Mustahil semua tetangganya kanan kiri depan sak desone seneng kabeh, itu mustahil. Rakyat tang siji loro ada yang tidak suka. Jangan dikira kita loh sama-sama dalam satu payung kajian yang sama, ngajinya kita di MTA ini. Jangan dikira semua warga MTA seneng sijilan sijine. Pernah satu saat mungkin raketang satu hari atau 2 hari tetap ada sesama warga MTA tidak saling suka, itu akan ada. Ya. Maka kalau ingin mendapatkan cinta semua manusia sehingga menyebabkan asam lambungnya tidak naik mergo tonggone seneng kabeh, yaitu mustahil. Maka asam lambung akan naik terus. Karena kalau tidak 1 atau 2 atau 3 tetangga kita tetap ada yang tidak suka. Biasanya yang tidak suka ini kemudian mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Mendengarkan kata-kata yang menyakitkan hati kemudian masuk dalam pikiran, kemudian mengurangi kesehatan, asam lambung naik. Maka mustahil, tidak perlu risau dengan omongan tetangga.
kita risau itu kalau ternyata yang menilai kita Allah. Di hadapan Allah kita dinilai buruk, maka itu kita harus sangat risau. Jangan terbolak-balik. Dinilai negatif oleh manusia, risau. Dinilai negatif oleh Allah, tenang-tenang saja, nyaman saja. Ini pola pikir terbalik. Harusnya kalau ternyata perbuatan atau ucapan kita ini menurut penilaian Allah maupun Rasulnya kok negatif, maka cepat-cepat kita sadar, cepat-cepat bertobat. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dengan nilai-nilai yang negatif. Sekalipun manusia menilai kita positif, namun kalau Allah dan Rasulnya menilai kita negatif, lah itu harus kita resah. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana segera bertobat. Nah, ini banyak orang yang dinilai positif dinilai negatif oleh manusia, itu risau gelisah luar biasa. Namun dinilai positif oleh dinilai negatif oleh Allah tetap nyaman. Yang penting manusia menilainya positif, sehingga ingin mendapatkan penilaian positif dari manusia. Meskipun Allah menilai negatif tidak peduli. Berarti dia menginginkan kemuliaan di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Padahal menurut Allah yang punya segala kemuliaan hanya Allah, bukan manusia. Mangkana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ketahuilah kepunyaan Allah lah segala kemuliaan itu. Nah, maka ibu atau bapak ini tidak perlu risau. Tetangga kanan kiri misalkan menilai jenengan negatif, selama jenengan tetap dalam agama Allah ini, maka tidak perlu risau. Nah, dicari permasalahannya. Pikiran-pikiran, segala sesuatu yang tidak penting, termasuk merisaukan omongan manusia, itu sesuatu yang tidak penting. Biarlah manusia berkata apa, yang penting kita tetap di jalan Allah dan Rasulnya. Sudah, bismillah. Perkara manusia mau tidak suka, mau benci, ya urusan mereka. Mereka punya hak untuk benci, punya hak untuk suka. Tidak bisa kita paksakan semua manusia agar suka dengan kita. Tidak bisa. Untuk sekuat tenaga, sekuat apapun usaha kita untuk mendapatkan cinta dari semua manusia, mustahil. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia dalam arti kecintaan manusia adalah satu tujuan yang tidak mungkin bisa tercapai. Waridallah ghayatun la tutrak. Namun keridhaan Allah, kecintaan Allah sesuatu atau satu tujuan yang tidak pernah bisa kita tinggalkan. Fatruk ma la yudrak. Tinggalkan apa-apa yang tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai. Wa adrik ma la yudrak. Usahakan untuk meraih sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Berarti untuk mendapatkan cinta semua manusia, sesuatu yang mustahil, maka tinggalkan. Tidak perlu risau dengan ucapan manusia. Tetapi untuk mendapatkan cintanya Allah, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kalau sampai tidak mendapat cintanya Allah, maka sengsara, tidak selamat dunia akhirat. Maka usahakan dengan sepenuh tenaga, dengan segala potensi yang ada untuk meraih kecintaan Allah, bukan kecintaan manusia. Kalau ternyata usaha meraih kecintaan manusia menyebabkan kesehatan panjenengan terganggu, maka tinggalkan. Tidak perlu merisaukan omongan manusia selama Allah mencintai panjenengan. Ini dari sisi tadi sudah disebutkan, dengan begitu maka hati akan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, tadi disebutkan oleh Pak Dokter ayat itu. Dengan fokus pada keridhaan Allah berarti banyak mengingat Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah.
Dengan banyak mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Salah satu penyebab hati tenang, kita meyakini sepenuh hati, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani hambanya di luar batas kemampuannya. Dalam arti Allah tidak pernah salah dalam memberikan ujian kepada hambanya. Saat ini panjenengan yang dipilih oleh Allah untuk diuji dengan sakit asam lambung. Ini kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Hanya jenengan yang saat ini bisa melewati ujian itu dengan penuh keikhlasan, kesabaran, ketabahan, dan tetap husnudzon kepada Allah. Dan yakin betul kepada Allah bahwa Allah itu Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Allah tidak akan pernah salah menguji hambanya. Ujian untuk fulan, untuk A tidak mungkin Allah berikan untuk B. Karena kalau ujian yang seharusnya untuk A, Allah timpakan untuk B, itu berarti Allah menimpakan ujian di luar kemampuan hambanya. Ujian untuk A yang mampu melewati dengan penuh keikhlasan, ketabahan, ya hanya A. Sedang B tidak mampu, B ujiannya lain lagi. Lah untuk B ujiannya tidak mungkin Allah keliru timpakan kepada A. Tidak mungkin akan terbulak-balik. Itu harus ditanamkan keyakinan dalam hati. Alhamdulillah saat ini saya sedang diuji oleh Allah dengan sakit asam lambung. Ini berarti iman saya dianggap oleh Allah. Karena Allah itu hanya akan menguji hamba-hambanya yang beriman. Hambanya yang tidak beriman tidak Allah uji, tetapi akan Allah ujo. Hamba Allah yang beriman akan Allah uji, yang tidak beriman akan Allah ujo. Kalau sudah sampai waktunya akan Allah azab. Hamba Allah yang beriman akan terus diuji. Maka jangan pernah menyesal jadi orang yang beriman. Jangan pernah menyesal. Selama kita masih hidup sebagai hamba Allah yang beriman, selama itu pula Allah akan uji kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kan itu. Kalau ada seorang hamba yang mengatakan beriman kepada Allah, Allah tidak akan biarkan begitu saja dengan pengakuan imannya. Allah akan uji. Ujian itu untuk membuktikan sejauh mana keimanannya. Apakah imannya sodik atau kadib. Kalau ngaku iman, maka siap-siap diuji oleh Allah, baik dengan keburukan berupa penyakit dan lain sebagainya, ataupun dengan kesenangan. Nah, sebagai hamba Allah yang beriman harus siap menerima dua bentuk ujian dari Allah itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, dan kami akan uji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan. Baik keburukan maupun kebaikan itu adalah ujian bagi hamba Allah yang beriman. Kita tidak bisa milih, ya Allah kalau begitu uji saja saya dengan kesehatan. Nah, tidak bisa. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalau menurut kita pilih yang namanya kesehatan. Jika kita memohon kepada Allah, ya Allah uji hamba dengan kesehatan, jangan uji hamba dengan sakit ya Allah. Ternyata di balik yang kita cinta, betul Allah berikan kita ujian berupa kesehatan, ternyata kita semakin jauh dari jalan Allah. Semakin jauh. Maka tatkala Allah uji kita dengan sakit, biasanya orang sakit itu dekat kepada Allah, biasanya. Maka ayat itu bunyinya wa nabluukum bisyarri, asyarru didahulukan penyebutannya. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, itu surat apa? Kullu nafsin, surat Al-Anbiya. Coba diingat itu Al-Anbiya ayat 35 ya. Allah di situ menyebutkan asyarru dulu. Ya, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35.
Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, wa nabluukum bisyarri. Keburukan dulu yang Allah sebut, baru kemudian kebaikan. Ujian berupa yang buruk-buruk dulu yang Allah sebut, baru setelah itu ujian berupa kesenangan. Kenapa ujian yang berupa keburukan itu didahulukan penyebutannya oleh Allah dalam ayat itu daripada ujian yang berupa kebaikan? Kenapa asyarru didahulukan penyebutannya daripada al-khair? Karena orang biasanya manusia itu kalau diuji dengan hal-hal yang buruk itu cepat ingat kepada Allah. Diuji dengan sakit, mungkin kalau sakitnya ringan seperti flu biasa, mungkin masih belum begitu ingat kepada Allah. Ternyata sakit ringan yang diujikan oleh Allah belum bisa menyadarkan dirinya, belum bisa menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah. Maka Allah tingkatkan ujiannya, sakitnya menjadi berat. Ya, contoh beberapa waktu yang lalu loh, ketika COVID tinggi-tingginya, hampir semuanya ingat Allah itu. Apalagi yang terpapar dengan gejala berat, sudah tidak ingat apa-apa kecuali hanya Allah. Nah, biasanya orang itu kalau diuji kemelaratan itu akan ingat kepada Allah. Jadi ujian yang tidak menyenangkan ternyata lebih cepat mengingatkan seseorang kepada Allah daripada ujian kesenangan. Diuji dengan kekayaan, banyak yang hanya sedikit ingatnya kepada Allah, tidak bersyukur. Diuji dengan kesehatan, masih lupa bahwa itu juga ujian dari Allah, kesehatan itu. Sehingga panjenengan lihat, atau mari kita rasakan diri kita masing-masing. Kedekatan kita kepada Allah saat kita sehat dengan sakit itu lebih dekat mana? Saat diuji sehat mungkin tidak banyak kita bermunajat kepada Allah, sujud, dalam sujud panjang berdoa dengan nangis, bercucuran air mata dalam keadaan sehat. Namun ketika dalam keadaan sakit yang berat, manusia akan terus bermunajat kepada Rabb-nya, kepada Allah. Setiap munajat selalu bulir-bulir air mata menetes dengan deras, membasahi pipi, membasahi sajadahnya. Begitu diberi kesehatan, wis lali meneh. Diuji dengan sehat, awalnya sakit, dekat sekali dengan Allah. Begitu dirubah ujiannya dengan kesenangan berupa kesehatan, lupa sudah. Ketika sakit, wajibnya luar biasa, sunnahnya tidak pernah ketinggalan. Saat ketinggalan tahajud saja, malam tidak bisa tahajud, hatinya menjadi gelisah, karena dalam hatinya dia inginkan kesembuhan dari Allah. Ketika ketinggalan duha, gelisah. Ketika diuji sakit, punya sedikit harta, berlomba-lomba disedekahkan karena mohon kesembuhan dari Allah. Maka ketika diuji dengan kesehatan, jangankan duha, jangankan tahajudnya, wajibnya banyak yang keker lagi. Nah, kita rasakan dengan hati nurani kita. Saat diuji dengan kesehatan atau dengan keburukan atau dengan sakit, lebih dekat mana kita kepada Allah? Saat diberi kekayaan oleh Allah sebagai ujian, atau diuji dengan terbatasnya ekonomi kita,
lebih dekat mana kepada kita kepada Allah? Banyak manusia yang lebih dekat kepada Allah, segera cepat ingat kepada Allah ketika diuji dengan keburukan. Makanya asyarru disebutkan di pertama. Dengan demikian Allah ini menghendaki hambanya untuk segera ingat kepada Allah. Baru kemudian disebutkan ujian bentuk kedua, yaitu kebaikan. Kebaikan banyak bentuknya, termasuk sehat, naik gaji, naik pangkat, suksesnya anak turun, itu kebaikan semua. Bisa kita renungkan saat anak tidak diterima melamar pekerjaan dengan saat anak pekerjaannya lancar, rezekinya lancar. Ingat kita kepada Allah lebih dekat mana? Lebih ingat mana? Apakah saat anak kita rezekinya lancar atau saat anak kita rezekinya seret? Kita mendekat kepada Allah lebih dekat mana? Dalam keadaan yang bagaimana? Ya, maka itu semua ujian. Maka ibu ini atau bapak saat ini sakit, jalani dengan penuh keikhlasan, tetap tabah, munculkan dengan ketabahan, keikhlasan itu insya Allah jadi kafaroh. Tidak apa-apa, fisik sakit tidak apa-apa, yang penting hatinya tidak sakit. Jangan sampai menjadi orang yang kadung ngaku beriman kepada Allah, fisik sakit kok hati ikut-ikutan sakit, maka tidak akan selamat dunia akhirat. Rekoso dunia, rekoso akhirat. Tandanya fisik sakit, hati sakit itu selalu mengeluh tanpa kita sadar. Ya Allah, kenapa harus saya yang menderita sakit ini ya Allah? Engkau juga maha mengetahui ya Allah, hambamu ini sudah sholat 5 waktu rutin tertib. Engkau juga sudah pirsa ya Allah, hambamu ini juga selain menjalankan yang wajib juga istiqomah menjalankan yang sunnah ya Allah. Sedangkan fulan itu tidak beriman kepadamu ya Allah. Kenapa penyakit ini tidak engkau timpakan kepada fulan ya Allah? Kenapa harus hamba? Ini berarti mengeluh. Fisik sakit, hati juga sakit. Kalau tidak begitu, misalkan ada anggota keluarganya yang dipanggil oleh Allah, dalam jangka yang panjang belum bisa ikhlas. Aku urung iso nampa, aku urung iso nampa, urung iso ikhlas. Padahal keluarga kita, bahkan diri kita ini yang punya Allah. Anak kita itu hanya titipan dari Allah. Maka kapan Allah mau berkehendak mengambil titipannya, yaitu terserah Allah. Kewajiban kita hanya ikhlas jika titipan dari Allah itu diambil oleh Allah, karena yang maha memiliki itu Allah, bukan kita. Ini sementara ada orang tua yang anaknya dipanggil oleh Allah, orang tuanya sampai masa yang panjang tetap tidak bisa ikhlas. Ini berarti fisiknya sakit, hatinya juga sakit, tidak bisa menerima ketentuan dari Allah. Maka ibu terima ketentuan dari Allah dulu. Sakit asam lambung terima dulu dengan penuh keikhlasan. Sabar, setelah itu usahakan berobat dengan tuntas. Selain itu, sebagai ikhtiar insani, ikhtiar ilahinya juga diusahakan dengan maksimal. Salah satu cara terbaik banyak mengingat Allah. Dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, sehingga fisik boleh sakit, hatinya tidak akan sakit, selalu tertambat kepada Allah. Hati tenang dalam hal sakit berarti selalu meyakini bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Dengan begitu hati tenang, muncul keyakinan Allah maha menyembuhkan, maka akan muncul semangat sembuh dari dalam diri. Insya Allah dengan semangat sembuh yang ada dalam diri, insya Allah penyakit akan bisa dilawan.
Namun jika semangat sembuh tidak muncul dalam diri kita, maka diri tubuh ini semakin digerogoti oleh penyakit tersebut. Ya, ikhtiar insani ilahiyah dilakukan dengan maksimal. Ya, yakin Allah nggak pernah keliru menimpakan ujian. Dengan asam lambung ini, berarti Allah menghendaki ibu untuk lebih dekat lagi kepada Allah, dekat lagi kepada Allah. Yang punya penyakit itu Allah, yang maha memiliki kesembuhan juga Allah. Maka kalau diuji sakit atau diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan apapun bentuknya, segera datang lebih mendekat lagi kepada Allah, karena Allah yang punya segala solusinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?